Kuasa hukum dari rekan kami Kumalasari Mulisah Sajang Hukum atau Baby Kumalasari. Beliau juga Wakil Sekretaris Jenderal di organisasi Pembasmi atau Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia. Kami membawa jajaran Wakil Ketua Umum Ibu Ana, Pak Wasekjen, Pak Ferry, dengan Wakil Ketua Umum Pak Raden Raka dan jajaran-jajaran lainnya, Kepala Badan Bantuan Hukum, dan terjolimi, bahkan sudah teraniaya, dijolimi lagi dengan fitnahan-fitnahan yang dilontarkan oleh saudara siapa tadi, Deok yang yes, pokoknya itulah yang akan kita laporkan. Saudara itu pengacaranya Dr. Andreas. Ya, jadi tim dari kuasa hukum Reza Gladys ya. Iya, tim dari. Jadi pada kesempatan ini kami ingin menegaskan bahwa kami akan melakukan upaya hukum ya, upaya hukum persuasif dan preventif agar peristiwa hukum ini benar-benar terang benderang. Karena diawali dengan diskusi yang terjadi di TV One, lalu kami dari tim kami atau klien kami ini mendapatkan serangan yang tiba-tiba saja pada saat beliau menjalankan tugasnya sebagai advokat ya, mendampingi tim-tim advokat. Kita tahu di dalam pasal-pasal KUHP ada yang namanya pasal 212 KUHP ya, penganiayaan terhadap aparat yang sedang bertugas. Karena kita masuk dalam caturwangsa 4 pilar penegak hukum, maka kami menerapkan pasal 212 KUHP junto pasal 351 yang mengarah kepada 170 KUHP secara bersama-sama. Makanya laporan kemarin sudah diterapkan dan dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan laporan Pro Justice. Nomor laporannya ada di beliau. Tetapi setelah laporan itu, dilalahnya anggota kami atau klien kami ini difitnah lagi dengan kalimat ujaran kebencian, bahkan fitnahan atau hinaan dengan kalimat nenek ya. Sementara klien kami ini umurnya masih muda, masih belum punya cucu, dan anak yang paling tuanya pun baru 15 tahun. Cantik lagi ya, dibilang nenek gitu kan. Nah, ini satu penghinaan di media sosial, dan saya berikan somasi secara lisan kepada saudara yang berbicara ya, kepada media tersebut agar segera meminta maaf. Segera meminta maaf secara terbuka melalui media sosial atau media mainstream ya lainnya, agar benar-benar terlihat itikat baiknya ya, demi menjaga kehormatan daripada klien kami ini, saudara Baby Kumalasari. Nah, agar kami juga bisa mengurai satu persatu permasalahan, karena ada beberapa pasal juga yang akan kami terapkan dalam peristiwa hukum ini. Di antaranya yang akan kami laporkan berikutnya adalah beberapa orang ya, terkait dengan dugaan pelanggaran pasal 220 KUHP tentang laporan palsu dan junto pasal 318 KUHP tentang prasangka palsu. Ini akan kami laporkan. Kenapa? Karena saudari Baby Kumalasari yang sudah teraniaya dan sudah luka berat kemarin, sudah jelas-jelas videonya dalam proses visum et repertum di dalam rumah sakit yang kemarin menangani perkara tersebut. Nah, itu sudah jelas lukanya, videonya gamblang dan kesakitan seperti apa. Klien kami ini itu luka baru, dianggapnya luka lama dan dibuat-buat. Nah, fitnah ini juga yang muncul akhirnya pada peristiwa hukum ini yang akan mengakar kepada delik aduan absolut. Makanya saya meminta kepada rekan kita di seberang sana ya, agar segera meminta maaf. Saya belum menjelaskan secara signifikan ya. Yang jelas rekan-rekan kita ini telah melakukan laporan yang sama dengan dugaan penganiayaan ya secara bersama-sama, dugaan pelanggaran pasal 351 KUHP junto pasal 170 KUHP. Ini merupakan satu fitnah yang bukannya dengan itikat baik mereka meminta maaf, malah mereka ingin menjolimi klien kami dan bahkan ingin memenjarakan klien kami dengan rekannya, saudara Sunan Kalijaga. Nah, ini suatu perbuatan yang sangat tercela sekali bagi profesi advokat ya, dan sangat melanggar pasal 3 dan 4 Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Jadi kami meminta kepada rekan-rekan kita di seberang sana yang belum saya sebutkan namanya, segeralah meminta maaf, karena kami masih membuka ruang untuk mengejawantakan itikat baik kalian. Jangan sampai kalian nanti bermasalah dengan hukum, akhirnya kalian
rugi sendiri. Karena kalau urusan dengan saya akan korek semuanya. Ya. Karena kalau urusan dengan saya, hati-hati, saya akan korek semuanya sampai ke dapur-dapur kalian. Saya korek. Jadi saya nggak main-main. Ini karena saya menjaga marwah organisasi kami, Pembasmi, dan dengan melecehkan Wakil Sekretaris Jenderal kami ini, Ibu Kumalasari, itu sama dengan melecehkan organisasi advokat kami. Dan kami menganut sistem hierarki, garis komando, dari atas sampai bawah. Jadi satu dicubit, kami merasakan semuanya. Nah hari ini kami mewujudkan itu. Jadi kami membawa tim kami dari DPP. Kami beri peringatan sekali lagi kepada rekan. Kami kasih waktu sampai besok untuk meminta maaf segera. Jika tidak minta maaf, maka kami akan melaporkan ini dengan dugaan pelanggaran prasangka palsu dan laporan palsu. Saya rasa itu aja mukadimah dari kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini surat kuasanya. Surat kuasa dari kantor hukum M. Firdaus Oyowo S.A. Partner. Iya. Iya. Surat kuasanya ya. Ini ada 5 pengacara yang mendampingi, termasuk saya ya, mendampingi saudara Berbi Kumalasari nanti yang akan menangani perkara ini. Oke, mungkin saya lanjutkan kepada klien kami. Silakan Bu. Oke. Ya. Jadi kejadian malam itu saya juga bingung ya. Ternyata dia itu kan advokat. Ketika ditanya sama Sunan, kamu itu siapa gitu? Dia bilang saya cuma tamu aja. Kamu diundang nggak? Dia ngakunya kan tidak diundang. Nah akhirnya ketika di mobil kan ternyata Dokter Samira telepon Sunan. Oh Sunan itu kan pengacaranya dari Dokter Andreas, dimana kan itu juga berseberangan gitu dengan Dokter Samira gitu kan. Jadi memang di sini kan menserianya kelihatan gitu. Mereka sepertinya dugaan kita kan memang sudah ada niat. Itu betul. Itu yang pertama. Dan dia juga sudah minta maaf atas ketidaksengajaan itu. Tapi kok tiba-tiba dia bikin laporan, kalau memang dia terluka kan harusnya cepat ya, detik itu juga. Seperti saya dan Sunan kan, saya jelas-jelas berdarah itu 2 jam lebih loh. Itu kalau bukan saya orang yang kuat, udah pasti, udah mungkin pingsan atau minimal nangis gitu. Tapi karena saya merasa saya advokat, nggak mungkin saya nangis di depan media kan. Itu saya sampai tahan, kuku saya tuh sakitnya luar biasa. Dan sangat saya sayangkan ketika dia bikin laporan, kok bisa-bisanya bukannya dia merasa, apalagi kita sama-sama advokat ya, seharusnya ada empati gitu. Ini kok malah menghina saya lagi gitu. Oh iya ini nenek Berbi Kumalasari, maksudnya apa gitu loh. Saya ini lebih senior daripada dia gitu, dan kami semua tidak pernah ada kenal dia gitu kan. Gitu. Kok tiba-tiba berani seorang Hotman Paris aja tidak pernah loh berani menghina saya gitu.